Keindahan dan kekayaan Pulau Jawa memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Roda camper van yang saya naiki pun melaju menuju Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kondisi alam di dataran tinggi memang sulit untuk diprediksi. Beruntung, saya dan Om Ageng bisa segera menemukan spot camping di tepian Rawapening. Rawapening menyajikan panorama danau yang membentang luas di 4 kecamatan, yaitu Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyu Biru. Akhirnya selesai juga Om, kita buka tendanya. Tapi saya lapar nih Om, saya mau berangkat nyari bahan olahan dulu ya Om ya, buat kita makan nanti. Oke, saya beres-beres di sini ya. Siap. Rawapening merupakan salah satu danau alam yang sangat indah dan kaya potensi. Berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran, rawa ini mempunyai luas lebih dari sekitar 2.600 hektar. Hari ini saya akan mengikuti salah satu aktivitas nelayan rawa mencari ikan. Akhirnya kita sampai juga di lokasi, kita mau nyari ikan di Rawapening. Nah, ikannya itu di sini banyaknya di pinggir-pinggiran kayak gini yang tempatnya lebih dangkal dan banyak tumbuhan eceng gondoknya buat tempat persembunyian ikannya. Mede merupakan salah satu teknik menangkap ikan secara tradisional yang masih dipertahankan sampai sekarang. Mede biasanya dilakukan berkelompok dan dipimpin oleh satu orang yang memberi komando. Jadi ini namanya kere. Cara kita nangkep ikan pakai teknik mede itu pakai kere ini. Dia dibuatnya dari bambu yang diikat-ikat pakai tali kayak gini. Setelah pemimpin menentukan lokasi, kemudian para anggota menurunkan dan memagari lokasi dengan kerei atau tirai bambu. Kerenya kita tekan-tekan ke lumpurnya supaya mancep, biar ikannya nggak keluar-keluar. Nah ini lumayan juga nih, bawahnya kan lumpur, jadi meskipun dia dangkal, tapi kalau kita pas nginjek lumpurnya yang gembur banget, bisa jadi lebih dalam lagi. Tirai bambu berfungsi sebagai pagar untuk mengurung pergerakan ikan. Bentar lagi berarti kita mau giring ikan biar mereka terperangkap di dalam kering. Siap. Ikan rawa biasa bersembunyi dan mencari makan di sekitar semak yang terendam air atau eceng gondok. Kita sekarang lagi giring ikannya ke arah kere biar terperangkap semua. Biar banyak dapatnya diginin. Kepuki. Suara gaduh dan percikan air akan membuat ikan panik dan lari ke arah kerei. Ini karena di rawa jadi kita harus ekstra hati-hati juga karena kan di bawahnya lumpur, kita nggak tahu apa yang ada di dalam lumpur. Jadi banyak bambu-bambu kecil, jadi kita juga harus berhati-hati dalam melangkah. Setelah ikan digiring, formasi kerei dirubah menjadi pagar yang melingkar. Nah, masnya dapat ikan hampala gede banget. Saya juga nggak mau kalah, saya juga mau dapat yang lebih gede. Jadinya, ya, mana dong ikannya? Kurang kuat megangnya ya. Lepas lagi. Rawapening menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan. Ada wader hijau, nila, gabus, dan belida. Ikan ini udah mulai langka, kita lepas aja kali ya. Lepas aja. Biar dia berkembang biak yang banyak di sini. Siap. Lepas aja. Udah mulai bersih nih. Saya coba mau nyari ikan. Dapat nggak ya? Meraba-raba dulu. Udah semakin kecil nih. Kita terkurung. Harusnya lebih mudah lagi nyari ikan.
Apa ini, Jen? Apa nih? Jen, Woi, Jen. dapat. Woi, Ikan apa nih? Ikan apa nih, Mas? ikan gabus. Ini dapat Ikan ikan gabus. gabus, beda dari yang tadi ya. Ya, ini enak nih. Ternyata banyak macamnya ikan di sini. Iya, jadi spesiesnya kita dapat banyak. Ini enak kalau dibikin masakan ini. Mau dong, Mas. Ya, Nanti kita dapat kumpulin. ikan gabus. Kita kumpulin dulu ya, biar Ya. nggak lepas ikannya. Sebagai salah satu alat tangkap tradisional, mede menjadi salah satu cara mencari ikan yang ramah lingkungan. Nyari ikan dengan cara kayak gini kita harus peka banget nih. Kalau ada ikan yang nyentuh dikit, ya harus langsung set. Wah. Dari semua ikan hasil tangkapan, ikan gabus menjadi perhatian saya. Selain banyak manfaat, daging ikan jenis snakehead ini terkenal cukup lezat, enak, dan tebal. Nah, ikan gabus ini enaknya dimasak garang asem ikan gabus. Pak, boleh minta ya, Pak ya? Oh, boleh. Nanti saya mau masak-masak di camper van. Nih. Sini ya. Ikuti jejak saya. Jejak Pemantauan. Bersama Om Marget dan Om Ageng, saya akan memasak garang asem ikan gabus. Nah, kita udah dapet ikannya. Sekarang saya lagi nyiapin bumbu buat bikin garang asem ikan gabus. Sesuai namanya, garang asem mempunyai ciri khas rasa masam yang segar. Nih, bumbu spesial dari garang asem yang akan kita masak. Namanya belimbing wuluh. Ini tuh bikin masakan nanti lebih segar dan tidak amis. Belimbing wuluh ini kalau katanya Om Marget rasanya menggugah selera, ya nggak sih? Ya, cobain kalau Emang iya Om? cobain aja. Cobain ya? Iya, Cobain yuk. seger. Gimana? Di prank, Namanya juga belimbing, segar tapi seger. Seger. Tapi asamnya luar biasa. bener, Karena itu segar sih. Yap. Sebagai masakan bercita rasa tinggi, garang asem tidak bisa lepas dari bumbu rempah khas Nusantara. Meskipun terlihat simpel, tapi olahan ini kaya akan rasa. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita mau aduk biar bumbunya merata. Baru setelah itu siap diolah. Campuran bumbu dan potongan ikan kemudian dibungkus menggunakan daun pisang. Ikan gabus sangat cocok dijadikan garang asem karena tekstur dagingnya padat dan tidak mudah hancur saat dimasak. Akhirnya mateng juga garang asem ikan gabus yang udah kita buat tadi Om. Ya, cobain. Gak sabar nih, pertama kali mau nyobain garang asem. Oh, baru pertama. Baru pertama. Belum pernah makan Belum sebelumnya? pernah. Cobain. Saya coba dari kuahnya dulu ya. Ya. Segarnya kuah garang asem berpadu dengan rasa asam dan pedas membuat mata saya melek. Ternyata Woi, hujan. Yuk. Hujan. Pindahin yuk. Wah, ini gatal makan ini. Yuk. gawat nih. Cuaca di sekitar Rawapening memang sulit diprediksi. Hujan tiba-tiba mengguyur di lokasi kami memarkir camper van. Ini ya. Yuk, selamat makan. Yuk, makan. Apalagi rempahnya banyak kan bumbunya. Betul. Perpaduan rasa bumbunya tuh mantap banget pokoknya. Segar. Segar, Apalagi asam, pedes, Gurih. karena masaknya simpel. simple bener banget. Nah, bumbu-bumbunya ini apalagi ada cabenya, ada pedesnya ini cocok banget dimakan waktu hujan-hujan kayak gini. Bener nggak? Iya. Tuh. Selain destinasi petualangan baru,
Bertualang dengan camper van juga mengajarkan kita mencoba resep-resep baru dari setiap daerah yang kita singgahi. Seru sekali petualangan kita hari ini, makanannya enak-enak. Meskipun cuacanya kayak gini, kita tetap semangat ya Om ya. Semangat. Semangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Tengah mempunyai kontur alam pegunungan yang membentang indah. Salah satunya di Kabupaten Karanganyar yang dijuluki Puncaknya Jawa Tengah. Petualangan saya kali ini, saya ingin menikmati keindahan alam di Bukit Segoro Gunung dari atas udara. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemegahan dan keindahan alam Gunung Lawu sudah terkenal seantero negeri. Kali ini saya akan menikmati keduanya dengan cara melayang di udara, tepatnya di Kebun Teh Kemuning Ngargoyoso. Setiap spot terbang mempunyai karakter berbeda-beda, namun faktor cuaca selalu menjadi penentu keselamatan saat terbang. Kabutnya udah kebuka, teman-teman juga udah pada take off. Saatnya sekarang saya yang take off. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sejuk banget di sini cuacanya. Setelah kabutnya kebuka, pemandangan di bawah kita bisa lihat kebun teh keren. Spot perkebunan teh Kemuning memiliki take off 1.300 meter di atas permukaan laut. Spot ini memiliki karakter angin lokal yang memungkinkan kita terbang kapan saja tanpa mengenal musim. Saat cuaca normal, langit Kemuning mempunyai angin dan termal yang lembut. Seperti yang bisa dilihat sekarang masih berkabut. Visibility sekitar 80%, masih aman untuk melakukan penerbangan karena meskipun berkabut, landing area masih terlihat. Jadi kita masih boleh melakukan penerbangan. Ketika melakukan para layang atau terjun gunung di kawasan dataran tinggi, harus bisa membaca situasi. Perubahan cuaca berlangsung cepat. Saya harus peka dengan pertanda alam. Kebetulan di sini arahnya headwind, yaitu anginnya lurus. Jadi kita nggak lurus aja, nggak usah bermanuver macam-macam di belakang daripada nanti terjebak di halaman rumah orang. Saya nggak berani bermanuver karena ketinggian saya sudah rendah, sedangkan landingnya masih jauh di depan saya. Jadi saya harus menginjak yang namanya speed bar. Tak hanya mengandalkan kemampuan dan pengalaman terbang saja, saya juga harus mendengarkan instruksi dari senior lewat radio komunikasi atau HT. Di speedbar ini fungsinya untuk semacam akselerator, mengakselerasi gerak parasut kita supaya lebih cepat majunya. Tetapi harus dilihat juga ketinggian kita berapa, karena benar kita menginjak akselerator, speed kita menambah, tapi juga bisa mengurangi ketinggian kita. Jadi kita nggak boleh injak akselerator ketika posisi kita rendah, karena beresiko, apalagi di depannya banyak pepohonan. Cuaca kurang mendukung.
Saya menempuh jarak 2,3 km dari take off menuju landing kurang dari 10 menit. Happy landing! Mantap! Banyak faktor yang mendukung olahraga ekstrim ini. Setiap detail alat menjadi penentu keselamatan dalam setiap penerbangan. Jadi kita lipat parasut mulai dari tengah dulu, jadi nanti samping-sampingnya itu kita rapihin ke tengah supaya lebih rapi aja bentuknya, kayak kue lipat gitu. Terbang di Kemuning sungguh luar biasa. Selain menambah skill dan jam terbang, saya mendapatkan banyak teman baru di angkasa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.